Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mu'alaf kan katanya kalau mu'alaf dosa-dosanya diampuni. Tapi ya galak juga kadang-kadang ada yang galak. Kalau saya enggak, mu'alaf itu dia kan baru mu'alaf. Dosa yang dulu kan ya dicatat oleh Allah Ta'ala. Nggak langsung diampuni itu, Pak? Enggak. Tapi katanya itu ya seperti Iya, memang nol gitu. bukan kembali nol sebenarnya. Memang dosa-dosanya diampuni, itu memang benar dalam satu hadis. Tetapi kalau orang tersebut tobat, memohon ampun dan tidak melakukan lagi, sama seperti kita sebagai seorang muslim sejak lahir, sejak dari orang tua kita, ya sama, kalau kita melakukan dosa ya harus tobat, harus mohon ampun dan jangan dikerjakan lagi. Nah itu baru kalau memang sudah imbang apa yang dikerjakan sama dia tobat tidak melakukan, itu sudah seimbang di hadapan Allah, maksudnya itu sudah banyak mohon ampun. Nah itu bisa, dosa-dosanya memang bisa aja diimpaskan, dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan berharap baru mohon ampun sekali dosa yang puluhan tahun hilang. Jangan berharap. Kalau memang itu diyakini di dunia ini, habis besok di akhirat. Kalau saya berani cerita, habis di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Insyaallah pada kali ini yang akan menjadi pembahasan kita adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Ustaz Dano seperti yang telah kita saksikan di awal YouTube tadi. Di sana ia mengatakan bahwa seorang mu'alaf itu dosanya belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mu'alaf itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia mengatakan bahwa orang yang bertobat hanya satu kali tidaklah cukup kecuali dia bertobat berulang-ulang kali sesuai dengan masa dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kira-kira apa yang dia sampaikan. Tentunya hal ini kita ingin memberikan respon dan ingin menyampaikan sebuah reaksi terhadap apa yang dia sampaikan itu. Kalau ini tidak kita backup, ya, kita khawatir apa yang dia yakini itu juga diyakini oleh begitu banyak subscribernya dan oleh fans-fansnya. Begitulah kira-kira. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Jikalau ahli kitab itu beriman dan bertakwa, kata Allah, sungguh kami akan hapus kesalahannya itu, kemudian kami masukkan mereka itu ke dalam surga yang memiliki banyak kenikmatan. Artinya apa? Kalaulah orang Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada Allah, artinya mereka masuk Islam, sungguh ketika itu pula lah Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka, dan Allah berjanji akan memasukkan mereka itu ke dalam surga Jannatun Naim, surga yang memiliki berbagai macam kenikmatan. Satu. Kemudian saya ingin juga mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ustaz Dano itu suatu hal yang sudah melenceng dari apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian apa yang Allah sampaikan juga di dalam surat Al-Anfal ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru iyantahu. Katakanlah kepada mereka orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, artinya mereka masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Allah akan mengampuni seluruh masa lalunya. Allah akan mengampuni dosa masa lalunya. Ini Allah yang mengatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa setiap mu'alaf ketika mereka bersyahadat, ketika mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingatlah wahai saudaraku, taubatnya seorang dan muslim itu adalah ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan taubatnya seorang muslim kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengikrarkan akan taubatnya kepada Allah dengan
astaghfirullahu wa atubu ilaih. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Danu itu tidaklah benar. Itu hanyalah pemahaman berlandaskan logikanya semata, tidak berlandaskan wahyu, tidak berdasarkan dalil. Coba sampaikan apa dalilnya bahwa mu'alaf itu dosanya tidak terampuni. Saya ingin mengatakan bahwa ketika Amr bin Al-As, dulu beliau ketika ingin masuk Islam juga mempertanyakan hal yang sama. Ketika itu dia enggan berbaiat kepada Rasulullah, kecuali Rasulullah ingin mendoakannya. Itu yang disampaikan oleh Amr bin Al-As ini. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika itu? Wahai Amr bin Al-As, sesungguhnya hijrahmu kemudian kamu masuk Islam, maka ketika itu pula lah dosa masa lalumu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah riwayatkan oleh Imam Ahmad. Tentu apa yang kita sampaikan ini adalah sebagai bentuk ya kepedulian kita kepada umat Islam, karena apa yang dipahami oleh Ustaz Danu ini sudah menyebar, sudah tersampaikan kepada subscribernya, kemudian sudah banyak ditonton oleh para viewersnya. Maka apa yang diyakini oleh Ustaz Danu ini adalah tidak benar. Karena sejatinya seorang mu'alaf itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat yang telah kita sampaikan tadi dan berdasarkan hadis yang telah kita akan sampaikan tadi. Jadi saya bingung jadinya. Sebenarnya yang Tuhan itu siapa? Apakah Ustaz Danu atau Pak Allah? Kalau Allah mengatakan bahwa mu'alaf itu dosanya terhapus, sementara Ustaz Danu mengatakan dosanya belum terhapus kecuali dia bertobat kepada Allah katanya. Kita ingin menitik beratkan bahwa tobatnya seorang non-muslim itu adalah ketika dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tobat beneran, dia taubatan nasuha. Kita itu nggak pernah tahu taubatan nasuha seseorang itu. Yang tahu itu hanya Allah. Dan kalau kita mau hitung-hitungan itu dosa, kita masa lalu puluhan tahun itu mau hilang satu kali, gimana caranya? Gimana caranya? Pakai rasio orang berhutang itu, dia hutang 350 juta, ngembaliinnya juga 350 juta. Kalau dia ngembaliinnya 5 juta kan masih 5 juta. Anggap aja dia dosa itu 350 juta. Kalau dia itu mohon ampun itu hanya membayarnya 100.000, 100. Lah kan masih banyak. Kan seperti itu. Pakailah otak untuk berpikir. Jangan merasa hebat kalau sudah tobat, taubatan nasuha, nangis-nangis habis itu hilang. Nggak bisa. Kemudian di dalam video yang kedua yang telah kita lihat ini, ketika kita saksikan, beliau pun mengatakan bahwa tobat seorang yang tobat nasuha pun tidak cukup katanya. Padahal hal ini juga dulu telah kita bahas, dulu kita telah sampaikan bahwa seorang yang betul-betul taubat nasuha itu sungguh taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surganya yang mana di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ini Allah yang menyampaikan. Ya, kalau menurut Ustaz Danu tadi tidak cukup hanya dengan nangis-nangis kemudian bertobat kepada Allah, itu belumlah cukup katanya. Ya, saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dulu juga di dalam video sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa dari Sa'id Al-Khudri bahwa ada 100 orang pembunuh, dia telah membunuh 100 orang, kemudian hanya berbekal niat saja, ya, diterima oleh Allah taubatnya, ya, karena dia keburu mati, maka Allah tetap menerima taubatnya, kemudian dia digolongkan sebagai ahlus surga. Ya, ini bisa nanti dilihat di dalam hadis Sahih Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis nomor 2766. Bisa nanti dilihat di sana bahwa tobatnya membunuh 100 orang ini diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Padahal beliau ini belum melakukan kebaikan apapun, hanya berbekal niat saja untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia keburu mati, maka dia digolongkan oleh Allah sebagai ahli surga. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hal lagi saya ingin menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Surah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi yuqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah yang maha menerima taubat para hambanya, dan dia jugalah yang mengampuni seluruh dosa-dosanya, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah ragu tentang taubat nasuha. Walaupun hanya satu kali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menerima tobat seorang hamba itu, dan Allah akan menghapus dosa-dosanya seperti apa yang telah kita sampaikan tadi, dan juga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, at-taibu min zanbin kaman la zanbalah. Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali, kata Imam Al-Ghazali. Artinya orang yang tobat kepada Allah, apalagi tobatnya tobat nasuha, niscaya kesalahan dan dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan orang yang tobat nasuha diterima dan dosanya dihapus. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan bahwa orang tobat nasuha, tobatnya diterima dan dosa-dosanya dihapus. Dan bahkan Imam Al-Ghazali pun mengatakan bahwa orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi hebat mana? Ustadz Danu, ataukah Allah, ataukah Rasulullah, atau Imam Al-Ghazali? Tentunya kita akan berpendapat bahwa Allah lah yang menerima taubat, bukan Ustadz Danu. Barangkali inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.